sampai kawin tidur aja. Barang yang kita cari namanya barang belum pasti. Yang barang belum pasti maka kita harus cari. Maka kita, Tuhan beri kami surga. Udah pasti belum? Belum. Karena kita belum pasti, kita punya kepengen. Kepengen gak? Masuk surga? Pengen sama dengan pasti gak? Karena kepengen butuh syariat, butuh ngaji. Kenapa kita ngaji? Karena kita belum tentu masuk surga. Karena itu saya ngaji biar saya bisa dapat surga. Maka teman-teman yang gak ngaji itu udah pasti masih surga. Yang mabuk tuh, yang teman-teman kita mabuk, pirit-pirit balap tenang double it, itu udah pas. Makanya enggak mau sholat, enggak mau ngaji. Wong udah bener apa salah? Bener apa salah? Hah? Bener-bener salah. Bener apa salah dia? Salah. Begitu. Hah? Jadi bener enggak? Kita kan enggak nanya dia nih, nanya yang ngaji nih. Iya yang ditanya supaya yang ngaji ini paham. Bener enggak dia? Hah? Salah. Kita enggak nanya dia, ntar sebagian saya nanya dia. Gampang, ntar habis ngaji ntar saya tanya. Jadi yang ngaji ini biar paham. Kita pulang jadi tenang. Karena kita belum pasti, maka kita ibadah ini gara-gara surga belum. Nabi aja yang udah pasti surga masih tahajud. Yang pas kita pastikan tahajud kan? Bagaimana? Kudunya juga kita yang mati-matian, yang belum pasti. Saya mau tanya, kalau rezeki pasti dijamin gak? Pasti dijamin gak? Rezeki pasti dijamin gak? Pasti. Ada orang mati-matian yang pasti, yang kagak pasti kagak mati-matian. Orang apa namanya? Orang apa? Orang apa namanya? Orang apa? Ada orang yang mati-matian sama yang pasti. Yang pasti mati-matian, yang kagak pasti seragu-ragunya. Orang apa namanya? Hah? Oh, orang waras. Agama juga bilang begitu. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala timasil basirati minka. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikam, Anda mati-matian mengejar yang pasti rezeki, tapi selagu-lagunya pada yang tidak pasti surga, yang dipengeni doang belum pasti, tapi selagu-lagunya itu ada bukti dan indikasi
mata batinnya tertutup. Buat yang pasti mati-matian. Maka orang berangkat mancing itu udah pasti dapat belum? Maka dia berangkat karena belum pasti dia berangkat ke tembak. Kalau udah pasti mau ngapain mancing? Mau ngapain kita ngaji? Ngapain kita sholat? Ngapain puasa? Ngapain baca sholawat? Karena kita belum pasti masuk surga. Hanya baru kelas kepengen, baru kepengen. Ini betul gak ini? Jangan orang pas sudah paham. Nah, betul gak? Kita belum pasti. Maka yang belum pasti ini yang kita harus kejar. Jangan yang udah pasti. Kata Allah nih, ama dunia, ama untung dagang, ama sukses mancing. Kata Allah, ya dunia ukhdumi liman khoda'ani. Dunia, tolong bantuin orang yang mengejar surga. Bantuin, lu nurut sama dia. Tapi kalau orang mati-matian, malah jadi kaki jadi malam, sampai gak keburu dohor, gak keburu asar, gak keburu maghrib, keburu isya, mati-matian. Yang model begitu kasih pusing sama dia, kasih pusing. Yang model begitu jangan nurut, jangan. Kalau dia nurut sama saya, lu nurut sama dia, kata Allah. Maka kita orang waktunya kerja, waktunya ngaji, waktunya mancing, hiburan apa? Begitulah hidup. Jangan sampai kebalikan. Diajak ngaji, bang ngaji yuk. Kapan? Malam Jumat. Yang bener aja, gua kerja repot. Ngajak ngaji di waktu kerja. Yang bener aja lu punya otak. Hari libur lah. Ya maaf Pak. Maafin saya. Akhirnya diajak, bang ngaji yuk. Di mana? Nikmatul Ittihad. Kapan? Minggu. Waktunya buat keluarga. Saya kan dari Senin sampai Jumat di kantor. Ya Sabtu Minggu buat keluarga. Yang bener aja ngajak ngaji. Ntar aja gua kalau udah pensiun. Ntar kalau udah pensiun boleh repot. Maafin Pak. Iya kan Pak. Sekarang udah pensiun, pandemi di rumahin. Di rumahin. Begitu. Benar. Diajak ngaji, bang ngaji yuk. Hari apa? Minggu. Ini teman ada tadi saya yang ngaji. Tadi katanya repot kerja, nunggu minggu hari libur ketemu keluarga, bentar dia pensiun masih main sepeda, maunya sepeda. Kapan mau ngaji? Jadi apa yang mau dicari di dunia ini? Kita ini untuk apa di dunia ini? Mengapa Tuhan hadirkan kita di jagat raya? Kita mau mati-matian kayak apa? Toh makan segitu, perut kita segini, mau gimana lagi? Enggak, biar duit kita banyak. Di bank ini ada sekian, di bank ini ada sekian miliar, ada 5. Duit siapa?
Kita mati, lah rezeki yang diwaris, yang kita kumpulin mati-matian belum keburu ibadah. Mau apa? Jangan banyak menghayal, jangan banyak mengeluh. Lihat orang tua kita dulu, bangga. Inilah hidup. Waktunya dagang, waktunya kerja, waktunya kita main, waktunya ngaji. Masa hendak keburu buat ngaji? Dikasih waktu 24 jam. Masa seain aja gak keburu lihat Quran seain dari 24 jam? Padahal surga belum pasti. Hendak keburu. Kalau buat TV sih kuat berjam-jam, sampai di RC ditutup sedih. Ya Allah, ya saya mati lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ditangisi. Dirinya enggak pakai tebet Al-Quran udah berbulan-bulan, enggak nangis. Sebetulnya tujuan hidupnya kemana? Mau apa kita hidup? Maka kita kudu mati-matian mengejar surga. Yang paham itu para sahabat, para wali-wali Allah pada mati-matian mereka. Udah kelewat tuh zaman ngaji tarekatnya, ada yang 1000 rakaat semalam, ada yang baca Quran 1 malam sekali khatam. Udah kelewat pada kajian yang dulu bab tentang tarekat di awal ngaji. Kenapa mereka kejar itu? Karena mereka paham surga belum pasti, hanya baru impian. Impianku pengen mati masuk surga, impian. Tapi impian itu harus didukung oleh prosedur yang benar. Kalau enggak namanya khayalan. Menghayal itu kepengen tapi enggak didukung oleh prosedur, oleh tindakan nyata. Maka kita ngaji ini karena sadar kita orang ini belum pasti masuk surga. Maka ngaji ini biar kita kelak masuk. Namanya juga moga-moga. Kalau moga-moga mah belum pasti. Belum pasti. Karena itu saudara, kata kiai kita ini biar masuk di materi. Man yatluban ma laysa ya'nihi faqad fatal ladzi ya'nihi min ghairi tilal. Siapa orang yang mengejar-ngejar sesuatu yang tak punya nilai di akhirat, maka sebetulnya dia telah menghambur-hamburkan sesuatu yang punya nilai besar tanpa dia sadari. Siapa yang mengejar-ngejar sesuatu yang tak punya manfaat, maka pada detik yang sama dia telah kehilangan sesuatu yang punya nilai manfaat. The time is money, kata mereka. Kata bahasa Arab, al-waktu kasai. Waktu itu laksana pedang. Kitakah yang mengalahkan dia ataukah dia yang memotong kita? Hanya dua pilihan. Waktu adalah uang. Apakah kita mau dibuang waktu tak punya nilai uang, ataukah kita kejar uang supaya waktu kita barakah? Kata orang barat begitu istilah. Waktu adalah surga. Waktu adalah sesuatu yang bermanfaat. Maka
Di antara tanda lalainya seorang hamba kepada Allah, hatinya risau. Yang sudah pasti rezeki dijamin, tapi hatinya tak pernah risau kelak masuk surga atau tidak. Bagaimana nanti menghadapi Allah dari umur 60 tahun yang Tuhan kasih, untuk apa saja digunakan? Itu bakal ditanya. Maka bila itu dia kurang pandai mengoreksi, mengedit, mentik, maka dia bakal menyesal. Ada orang yang malam ini barangkali umurnya 60 tahun atau 50 tahun, malam ini dia berkata, coba kalau saya ngaji dari dulu 20 tahun yang lalu, berarti umur 30, berarti saya sudah banyak pengetahuan agama dan saya makin rajin dengan Allah. Saya sudah umur 50. Bagi kita kayak anak muda ini barangkali umurnya baru 30 umpama, itulah yang ditangisi kakek-kakek tadi. Yang kita umurnya 30, jangan sampai menyesal. Sekarang kita umur 50, yang umur 70, gua udah tua bangka, mau jalan gak bisa. Saya cuma bisa kepengen doang, jalan ke majlis sudah gak kuat. Coba kalau umur 50, dan itulah penyesalan dia. Sekarang waktunya buat kita, jangan sampai kita menyesal kayak dia. Maka kita harus pandai mengelola